wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah tentang sistem saraf kranial nomor 7 sampai nomor 12. Jadi saraf kranial nomor 7 itu disebut dengan saraf fasialis, di mana dia itu fungsinya adalah fungsi motoris yang somatis, kemudian spesial sensoris untuk rasa di 2/3 depan dari lidah, kemudian yang kedua adalah general sensoris untuk rangsangan sensoris yang somatis ya, di kulit di belakang telinga, kemudian di auricula, kemudian juga motoris parasimpatis. Jadi untuk kelenjar lakrimalis, kemudian kelenjar sublingua dan submandibula, serta di mukosa dari faring, kemudian juga palatum molar. Jadi secara anatomi nervus facialis ini terdiri dari 10.000 serabut saraf, di mana 7.000-nya itu bermielin ya. Sedangkan yang 3.000-nya nanti dia akan membentuk serabut saraf intermedius. Jadi serabut saraf yang memberi atau membawa rangsang sensoris dari 2/3 depan dari wajah, terutama untuk rasa ya. Kemudian juga untuk memberikan inervasi di daerah palatum, kemudian juga di daerah petrosus os temporal, jadi dia akan membentuk nervus petrosus, kemudian juga di serabut parasimpatis yang mensarafi kelenjar saliva, mandibula, sublingual maupun kelenjar lakrimalis. Jadi di perjalanannya nervus facialis ini berasal dari pons ya. Kemudian dia nanti akan melalui yang disebut dengan kanalis auditiva interna ya. Jadi dia akan masuk atau berjalan melalui kanalis intermedius interna, kemudian langsung menuju kanalis facialis, terus menuju ke foramen stylomastoid. Nah, kemudian nanti dia akan memberikan cabang, ada cabang temporal, zygomatikum, bukal, mandibular, cervical, ini yang 5 cabang utama, dan 1 cabang yang kecil ke aurikular posterior. Jadi ini ya, jadi tadi kan keluar atau masuk ke otak ya. Kalau sensoris motoris, jadi dia berjalan ke kanalis auditiva interna, kemudian masuk ke kanal facialis, kemudian keluar melalui foramen stylomastoid. Nah, setelah keluar dari situ nanti dia akan bercabang menjadi 5 cabang utama, yaitu yang cabang ke arah temporal, kemudian cabang ke arah zygomatikum, cabang ke arah bukal, kemudian cabang ke arah mandibula, cabang ke arah cervical. Kemudian ada yang belakangi cabang ke arah aurikular posterior. Jadi dia di sini ini memberikan cabang untuk motoris ya. Untuk motoris otot-otot wajah. Jadi untuk ekspresi wajah itu adalah nervus 7, tapi kalau untuk sensoris wajah nervus 5. Jadi ini cabang utamanya ya, tadi ada temporal, zygomatikum, bukal, mandibular, dan cervical. Kemudian ini gambaran bagaimana dia mengatur otot-otot wajah. Jadi kan kalau yang motoris itu berarti dari korteks ya. Jadi dari korteks ini misalnya korteks sebelah kiri ya. Dari korteks sebelah kiri ini nanti akan masuk ke talamus. Dari talamus menuju ke nukleus facialis yang ada di pons. Kemudian nanti akan membentuk saraf perifer yang motoris, dia akan memberikan inervasi di daerah wajah tadi ya, ada di daerah temporal, daerah zygomatikum, daerah bukal, daerah mandibula, dan daerah cervical.
Kemudian kalau yang otak sebelah kanan ini nanti akan memberikan inervasi di otot-otot wajah yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ada kelainan, kalau kelainannya itu dari korteks kemudian ke talamus ya, ini kan namanya adalah UMN atau upper motor neuron. Sedangkan kalau yang kelainannya itu dari serabut saraf yang keluar dari pons menuju ke wajah, ini yang disebut dengan perifer atau yang disebut dengan lower motor neuron. Jadi kalau kelainannya lower motor neuron itu lebih parah. Jadi di sini akan tampak apa namanya eh gangguan ya, gangguan di mana akan tampak kelumpuhan separuh wajah ya, mulai dari otot-otot di daerah dahi, kemudian di palpebra, terus juga di daerah wajah, di daerah mandibula dan maksila ya. Tetapi kalau yang kelumpuhannya itu ada di UMN, maka otot-otot wajah yang lumpuh itu adalah separuh wajah bagian bawah. Jadi yang cabang apa ini? Cabang bukal ya, cabang bukal, cabang mandibula dan cabang bukal dan mandibula. Sedangkan cabang temporal dan sigmomaticum ini masih ada dari uh, kontralateral ya, sehingga dia menjadi masih masih apa namanya masih bagus gitu ya, sehingga kalau ada pasien dengan kelumpuhan otot wajah apakah dia itu perifer atau sentral, lihat gejalanya. Kalau gejalanya parah jadi separuh wajah yang lumpuh maka itu adalah perifer, tapi kalau hanya separuh bawah aja yang lumpuh maka itu adalah yang sentral atau yang disebut dengan UMN. Ini adalah jalur parasimpatis dari serabut saraf fasialis ya. Jadi tadi keluar dari sigmomaticum, kemudian dia nanti akan masuk ke pterogopalatina ganglion, kemudian dia akan memberikan inervasi ke kelenjar lakrimalis, kemudian juga ke mukosa di daerah nasal. Kemudian kalau yang masuk ke mandibular ganglion, nanti dia akan memberikan inervasi ke kelenjar sublingual dan kelenjar submandibula. Kemudian yang spesifik visceral sensasi itu dibawa oleh nervus intermedius ya tadi. Jadi dia nanti akan membawa rangsangan sensoris dari 2/3 depan dari lidah untuk rasa manis, asam, kemudian asin ya. Sehingga fungsi dari nervus 7 itu adalah untuk kontraksi otot-otot di daerah wajah, kemudian membentuk sekresi dari kelenjar lakrimalis, kemudian dia membawa rangsangan sensoris rasa dari 2/3 depan dari lidah, kemudian dia juga membawa rangsangan sensoris somatis terutama di daerah auricula, kemudian retro auricula, terus di ini meatus acousticus externus ya, dan membrana timpani. Berikutnya adalah nervus 8 atau yang disebut dengan vestibulocochlearis. Jadi nervus 8 ini berasal dari metencephalon, dia berfungsi sebagai sensoris yang spesifik ya untuk proses pendengaran dan proses keseimbangan. Perjalanannya itu kalau nervus 8 yang koklearis itu kan reseptornya ada di koklea ya. Jadi reseptor di koklea itu nanti akan lanjut menjadi nervus koklearis. Kemudian dari nervus koklearis ini nanti akan berjalan melalui kanalis auditiva interna bersama dengan nervus 7 menuju ke pons. Di situ nanti dia akan menuju ke nukleus koklearis di pons, kemudian lanjut ke lobus temporalis ipsilateral dan kontralateral, sehingga kalau kita mendengarkan dengan telinga satu ya, itu kita masih bisa mempersepsikan suara yang kita dengar karena memang dia mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Nah,
Vestibulo-cochlear ini terdiri dari nervus cochlearis dan nervus vestibularis. Jadi kalau cochlearis itu fungsinya adalah menerima rangsang suara, kemudian merubah menjadi energi listrik dan dihantarkan ke pusat pendengaran sehingga kita bisa mendengar adanya suara dan mempersepsikan suara tersebut. Kalau yang vestibular ini adalah fungsinya untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan ini disebabkan karena perubahan dari kepala, ya, gerakan dari kepala, apakah gerak maju atau gerak berputar. Ini nanti akan diterima oleh reseptor keseimbangan yang ada di namanya adalah organ vestibularis, kemudian nanti dia akan lanjut menjadi nervus vestibular bersama dengan nervus cochlearis dan nervus facialis, dia akan lewat ke meatus acousticus internus, kemudian menuju ke pons. Nah, di pons nanti dia akan membagi diri ya, jadi informasi tadi disebar kemana-mana. Jadi ada yang ke cerebellum untuk membantu proses keseimbangan dan postur tubuh. Kemudian yang kedua adalah ke medulla spinalis untuk kontraksi dari otot-otot di daerah leher, di daerah bahu. Kemudian yang ketiga adalah gerakan dari bola mata, yaitu dia akan mengaktifkan nervus 3, 4, dan 6 sehingga akan menyebabkan vestibular ocular reflex. Kemudian yang keempat itu dia akan lanjut ke korteks sehingga dia akan mampu mengolah informasi perubahan posisi kepala tadi untuk tetap menghasilkan atau menjaga keseimbangan agar tubuh itu tidak terjatuh. Ini adalah proses mendengar. Jadi apabila ada gelombang suara yang datang, maka gelombang suara tadi itu akan diterima oleh auricula, kemudian dikumpulkan, selanjutnya ditransduksikan melalui meatus acousticus externus, sehingga dia nanti akan menggetarkan membrana timpani. Nah, getaran membrana timpani ini akan menggetarkan namanya osikula, karena osikula ini namanya apa ini? MAE ya. Malleus incus stapes. Jadi malleusnya melekat pada membrana timpani, incusnya melekat pada os temporal, kemudian malleus incus stapesnya melekat pada oral window, sehingga apabila membrana timpani ini bergetar, otomatis malleusnya ikut bergetar. Nah, malleus ikut bergetar, maka dia akan menyalurkan getaran tadi di telinga tengah menuju ke telinga bagian dalam. Nah, getaran dari telinga bagian dalam itu di telinga bagian dalam itu ada 3 ruangan, ada yang disebut dengan skala vestibular, kemudian yang bawah skala timpani, yang di tengah ini adalah skala media ya. Nah, pada saat ada gelombang suara ini menggetarkan perilim yang ada di skala vestibularis, maka getaran ini akan dilanjutkan masuk ke skala media. Jadi dia akan menggetarkan endolimfa yang ada di skala media. Nah, getaran ini akan diterima oleh reseptor yang ada di skala media sehingga akan terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi dari reseptor yang ada di skala media ini nanti akan dilanjutkan melalui nervus cochlearis sehingga nanti akan menuju ke pusat pendengaran di temporal sehingga kita bisa mempersepsikan suara yang kita dengar. Di sini ada panjang gelombang suara itu berbeda-beda tergantung dari frekuensinya. Kalau yang masuk itu frekuensinya tinggi, maka dia akan merusak membrana timpani dan serabut-serabut reseptor yang ada di skala media. Nah, untuk melindungi supaya telinga itu tidak rusak, maka ada yang disebut dengan refleks timpani. Jadi pada saat ada suara yang sangat kuat ya, dengan frekuensi tinggi, maka membrana timpani ini menjadi tidak bergetar. Karena dia tidak bergetar, maka malleus incus stapes juga tidak akan melanjutkan gelombang suaranya ke arah dalam sehingga terjadilah penghentian gelombang menuju ke telinga bagian dalam. Nah, kenapa kok dia bisa berhenti? Karena di sini kan ada otot-otot ya. Namanya adalah musculus tensor
timpani dan musculus stapedius nanti. Jadi pada saat ada gelombang suara yang keras, maka musculus tensor timpani dan musculus stapedius ini langsung berkontraksi sehingga menghentikan getaran dari malleus, incus, dan stapes. Akibatnya gelombang suara tidak bisa masuk ke telinga dalam atau sedikit dikurangi ya sehingga tidak merusak bagian telinga dalam. Nah, mekanisme yang kedua itu adalah gelombang suara yang keras itu harus langsung dialirkan menuju ke skala media. Jadi tidak dialirkan sampai ujung dari skala vestibularis. Kenapa? Karena di skala media ini banyak sekali sel rambut ya atau reseptor. Semakin keras suaranya maka dia akan semakin cepat masuk ke skala media untuk berikatan dengan reseptor sehingga tidak merusak reseptor rambut yang ada di skala media, karena semakin ke arah ujung ini semakin tipis sel rambutnya, sehingga kalau suaranya itu pelan ya, frekuensinya rendah, maka memang dia akan dialirkan sampai ke ujung dari helikotrema namanya ya, sehingga dia nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada di ujung ini. Tapi kalau suaranya keras maka dia harus mengikat reseptor-reseptor yang ada di basis sehingga tidak terjadi kerusakan. Kemudian gelombang suara tadi akan dikeluarkan kembali melalui skala timpani, kemudian ke telinga tengah, lanjut ke tuba eustachius ya, sehingga dia akan kembali tekanannya ini sifatnya adalah negatif. Nah, bagaimana penjalarannya untuk sarafnya? Jadi tadi dari reseptor yang ada di koklea, reseptor sel rambut tadi ya, nanti akan berkembang atau berubah menjadi nervus cochlearis. Nervus cochlearis keluar melalui meatus acousticus internus atau canalis auditiva interna, dia akan menuju ke pons. Di sini ada nucleus cochlearis. Kemudian dia nanti akan dilanjutkan ke atas ke korteks yang kontralateral dan ipsilateral sehingga kita bisa mendengar dengan satu telinga aja dan bisa mempersepsikan suara. Nah, ini adalah yang fungsi dari keseimbangan ya. Kalau tadi kan fungsi pendengaran. Kalau keseimbangan itu nanti ada di organ vestibularis. Jadi di organ vestibularis itu ada tempat yang disebut dengan makula dan utriculus. Utriculus dan makula ini fungsinya ada untuk gerakan linier, artinya gerakan kepala yang ke arah maju, mundur, atas, bawah. Nah, itu adalah reseptornya ada di makula dan utriculus. Kalau misalnya ada kepala itu tegak, maka di sini reseptornya dalam kondisi istirahat ya. Jadi reseptor ini nanti kan seperti ganglion ya. Jadi di sini ada dendrit, badan sel, kemudian aksonnya membentuk nervus 8. Nah, dendritnya ini akan berikatan dengan namanya otolit membran ya, dimana dia ini terdiri dari kalsium, sehingga kalau misalnya ada gerakan kepala, misalnya kepalanya dingkluk gini ya, maka kan reseptornya akan tertekuk. Nah, dengan tertekuknya reseptor ini maka ujung-ujung dendrit dari ganglion tadi itu kan juga tertekuk. Ini yang menimbulkan terjadinya depolarisasi sehingga terjadi aliran listrik dilanjutkan melalui akson membentuk nervus 8. Sebaliknya kalau gerakan kepala itu memutar, maka di sini ada bagian yang disebut dengan kanalis semisirkularis. Jadi ada kanalis semisirkularis anterior, posterior, dan lateral. Ini nanti akan berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan kepala yang sifatnya memutar. Kalau normal, gerakan kepala tidak ada gitu ya, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini ada sel rambut dengan dendrit, kemudian badan sel dan akson yang ditutup oleh seperti jeli. Namanya adalah kupula. Nah, nanti kalau misalnya kepala itu berputar, maka cairan endolimfo yang ada di
namanya ampula ya ini. Ampula itu nanti akan menggetarkan dari jeli tadi sehingga ada tekuan dari dendrit dari ganglion sehingga terjadilah aksi potensial kemudian dilanjutkan melalui nervus vestibularis sehingga terjadilah proses penjalaran impuls ya, penjalaran impuls ke nukleus vestibularis yang ada di mana itu? Di pons ya. Jadi setelah dari kanalis semisirkularis ini nanti akan masuk melalui meatus acusticus internus atau kanalis auditiva interna, dia akan berjalan ke pons. Nah, setelah di pons ini nanti akan nyebar informasinya. Jadi ada yang dikembalikan ke medula spinalis untuk gerakan otot-otot di daerah bahu dan leher. Kemudian ada yang diberikan ke cerebellum untuk keseimbangan dan postur tubuh supaya tidak terjatuh. Kemudian ada ke nukleus nervus 346. Jadi untuk gerakan bola mata ya. Jadi ada yang disebut dengan VOR atau visual ocular reflex. Kemudian dia juga ada yang dilanjutkan menuju ke otak yaitu di lobus temporalis. Kemudian nanti akan berkoordinasi dengan korteks motoris. Berikutnya adalah nervus cranialis ke-9 atau yang disebut dengan glossopharyngeus. Jadi kalau glossopharyngeus ini berasal dari mielencephalon, kemudian dia itu berjalan melalui kanalis jugularis ya bersama nervus 10 dan nervus 11. Kemudian fungsinya itu adalah untuk pertama adalah untuk yang spesialis sensoris, terutama untuk rasa pahit di sepertiga belakang dari lidah, kemudian di daerah faring, kemudian di sinus caroticus dan carotis body. Kemudian kalau untuk motorisnya yang somatis itu adalah di musculus stylofaryngeus, kemudian untuk motoris parasimpatisnya itu adalah untuk kelenjar parotis ya. Jadi sekresi saliva di kelenjar parotis. Kemudian dia ini berfungsi untuk proses menelan, kemudian refleks cegukan itu ya. Heat cut. Kemudian juga menerima rangsangan dari organ dalam ya, terutama dari itu tadi sinus caroticus ya, misalnya ada perubahan tekanan darah, ada perubahan kimia darah, itu dia berespon terhadap rangsangan visceral. Jadi dia ini keluar dari medula oblongata karena kan dia berasal dari mielencephalon ya. Jadi dia keluar dari medula oblongata kemudian melalui kanalis jugularis, nanti dia akan memberikan inervasinya kalau yang somatis motoris tadi ke musculus stylofaryngeus. Jadi untuk proses menelan ya, menelan. Kemudian dia nanti yang visceralnya itu adalah ke arcus aorta sinus caroticus. Kemudian kalau yang parasimpatisnya itu dia nanti akan menuju ke kelenjar parotis. Kemudian kalau sensorisnya selain dia yang visceral, dia juga membawa sensoris di daerah faring, di daerah lidah ya, sepertiga belakang ya. Itu untuk area sensorisnya. Kemudian fungsi dari glossopharyngeus tadi, jadi ada fungsi yang motoris itu ke musculus stylofaryngeus, kemudian fungsi visceral itu ke carotis sinus caroticus, kemudian yang sensorisnya tadi di arah faring, kemudian juga di sepertiga belakang dari lidah. Kalau parasimpatis effernya itu adalah
ke kelenjar parotis. Berikutnya nervus 10. Nervus 10 juga berasal dari mesencephalon, kemudian dia akan berjalan dari otak ini melalui kanalis jugularis. Kemudian dia fungsinya itu sebagian besar adalah sensoris ya, jadi sensoris di daerah laring, di daerah epiglotis. Kemudian kalau motorisnya itu adalah untuk organ dalam di daerah faring, laring, palatum, kemudian esofagus. Kemudian kalau yang sifatnya motoris parasimpatis itu untuk semua organ dalam di kavum torak sampai kavum abdomen. Jadi ini ya, dari dia keluar dari otak melalui kanalis jugularis, kemudian nanti dia akan bercabang untuk yang sensoris itu di sinus caroticus, kemudian juga di palatum mole, kemudian di daerah laring, di daerah organ dalam ya, organ dalam di daerah torak maupun di daerah abdomen ya, yang kuning ini itu adalah sensorisnya dari situ. Kemudian untuk motorisnya itu adalah di otot-otot, misalnya di daerah faring, kemudian juga di daerah laring, faring, laring, kemudian kalau yang motoris parasimpatis itu nanti akan ada di daerah mulai dari esofagus sampai ke kolon transversum. Jadi kalau nervus vagus itu 90% ini sifatnya adalah sensoris ya, sensoris terutama di organ-organ dalam. Kemudian fungsinya tadi kan ada fungsi sensoris, jadi sensoris di organ dalam. Kemudian yang kedua adalah fungsi motoris. Motorisnya itu adalah otot-otot di daerah laring maupun di daerah faring. Kemudian untuk parasimpatisnya ini adalah di organ otot polos di organ dalam, yaitu di kavum toraks, misalnya pembuluh darah, kemudian otot polos di daerah bronkus, kemudian jantung, terus juga di organ dalam di abdomen ya, mulai dari esofagus, lambung, kemudian intestinal, kolon descending sampai kolon transversum, kemudian di hepar, vesikavelia, renal, kemudian apalagi sampai renal ya. Kalau uterus sama kalau saluran perkemihan dan reproduksi itu nanti sudah masuk ke sakral. Kemudian ini yang fungsinya sudah ya. Jadi fungsinya kalau esofagus itu banyak ya. Jadi kalau misalnya untuk organ di bagian di kavum torak, berarti dia mengatur denyut jantung, mengatur pernafasan, kemudian mengatur pembuluh darah. Jadi tekanan pembuluh darah, dilatasi terutama ya. Kemudian kalau di saluran cerna dia mengatur peristaltiknya, kemudian sekresi hormon, sekresi endokrin, sekresi enzim yang ada di saluran cerna. Kemudian juga sekresi-sekresi dari organ-organ yang ada di saluran cerna, misalnya sekresi dari HCl di di lambung, kemudian juga sekresi empedu, itu semuanya dipengaruhi oleh nervus vagus yang sensoris ya, sensoris. Kemudian kalau yang parasimpatis berarti sekresinya ya, jadi sekresi kelenjar, sekresi endokrin, kemudian juga sekresi dari
empedu. Kemudian kalau motoris yang somatisnya itu otot-otot di daerah faring dan di daerah laring. Berikutnya adalah nervus 11 yaitu nervus keliru. Nervus 11 itu nervus aksesoris ya. Nervus aksesoris. Jadi nervus aksesoris ini juga secara embriologi berasal dari spinal cervical. Jadi dia akan keluar dari medula spinalis ya. Medula spinalis, kemudian dia masuk lagi ke otak melalui foramen magnum. Kemudian setelah itu dia akan keluar lagi melalui kanalis jugularis, kemudian dia akan bercabang. Jadi cabangnya itu nanti ada cabang yang ke arah spinal, jadi dia nanti akan membentuk saraf spinalis, kemudian cabang berikutnya dia adalah ke musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius, sehingga nanti dia akan berfungsi untuk menggerakkan otot bahu dan otot leher. Ya, jadi pertama dia akan keluar dari cervical. Kemudian setelah keluar dari cervical dia naik lagi, masuk lagi ke otak melalui foramen magnum, kemudian dia akan bercabang. Nah, cabangnya ini dia cabangnya ada yang masuk ke musculus sternocleidomastoid dan musculus yang ke trapezius, sehingga dia akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot di leher dan otot di bahu. Ini keterangannya. Kemudian berikutnya adalah sudah ya. Nah, ini yang berikutnya adalah nervus 12, yang terakhir ya. Jadi nervus 12 ini berasal dari melencephalon, kemudian sifatnya adalah motoris saja ya. Jadi motoris yang somatis. Jadi dia keluar dari otak melalui kanalis hipoglossus, kemudian nanti dia akan berjalan menuju ke daerah lingua. Jadi dia akan memberikan inervasi ke musculus intrinsik dari lingua. Jadi intrinsik itu yang memberikan bentuk dari lidah ya. Jadi musculus transversus, kemudian apa lagi ya? Musculus transversus, musculus lali aku. Transversus lingua. Jadi yang memberikan bentuk pada lidah ini. Tetapi serabut berikutnya, cabang berikutnya adalah memberikan inervasi ke ekstrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu adalah otot-otot yang berfungsi untuk mengikat lidah ya, sehingga dia itu tetap pada posisinya, yaitu musculus styloglossus, hyoglossus, genioglossus, geniohyoid, dan tirohyoid ya. Jadi muskulus yang menggerakkan lidah. Jadi ini adalah otot-otot ekstrinsik. Kalau yang memberikan bentuk dari lidah itu namanya intrinsik. Kemudian ini sudah, ini keterangannya aja. Fungsinya tadi adalah fungsi motoris, jadi untuk menggerakkan otot-otot lidah ya. Jadi misalnya dia menggerakkan lidah ke belakang, ke atas, ke samping, itu semuanya adalah gerakan dari otot-otot intrinsik maupun ekstrinsik yang dipersarafi oleh nervus 12. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Kalau belum ada pertanyaan,